saya Dela Risa, saya dari kelompok 5. Nah, di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan membahas mengenai manajemen hubungan masyarakat. Materi yang pertama yaitu pengertian manajemen hubungan masyarakat. Manajemen humas atau public relation merupakan serangkaian kegiatan komunikasi dua arah antara pihak sekolah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan bagi peserta didik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Tria Eri Putri Beruginting. Kepada Tria Eri Putri, saya persilahkan untuk menyampaikan materi yang kedua. Nah, berikutnya itu ada tujuan manajemen humas. Nah, apa aja sih tujuan manajemen humas? Yang pertama, mengenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya sekolah. Yang kedua, memperoleh bantuan dan dukungan moral maupun finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah. Yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat tentang inti dan pelaksanaan program sekolah. Dan yang terakhir, memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada tugas manajemen humas. Yang pertama, membuat publikasi tentang keadaan pendidikan, pengajaran, menginformasikan prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan anak di sekolah. Yang kedua, menyebarkan informasi tentang ketemuan sekolah kepada masyarakat luas. Yang ketiga, membina hubungan dengan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang ada. Oke, ini ada tahapan-tahapan dalam manajemen humas. Yang pertama itu ada perencanaan yang disebut planning, yang merupakan penerapan tujuan atau target yang hendak dicapai. Yang kedua itu ada pengorganisasian atau disebut organizing, yang mencakup pengaturan dan pembagian wewenang atau tugas bagi anggota dan sumber daya yang dibutuhkan sehingga memudahkan dalam pemantauan kerja. Yang ketiga ada pengordinasian atau coordinating, yang mencakup pengaturan struktur kepanitiaan atau pendelegasian kerja masing-masing bagian, upaya sinkronisasi kerja antar bagian dan penyusunan alokasi. Yang keempat itu ada pengomunikasian yang disebut communicating, yang mencakup penyampaian rencana program kepada publik internal. Yang kelima ada pengawasan yang disebut controlling, merupakan kontrol atas jalannya pelaksanaan bagi kegiatan. Yang keenam ada pengevaluasian yang disebut evaluating, merupakan penilaian terhadap hasil jalannya kegiatan. Yang terakhir itu ada pemodifikasian yang disebut modificating, yang merupakan kegiatan pembaruan atau revisi kegiatan berdasarkan hasil evaluasi. Baik, selanjutnya saya masuk ke judul prinsip-prinsip manajemen humas. Nah, kita ketahui dulu dalam menjalin suatu hubungan tentunya ada hal-hal yang kita perhatikan agar hubungan itu dapat terjalin dengan baik dan optimal. Yang pertama, prinsip yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah visi dan tujuan yang sama. Nah, ketika kita berjalan atau ketika kita menjalin suatu kerjasama baik antara sekolah dan masyarakat, tentunya ada visi yang harus searah dengan tujuan yang ingin dicapai. Juga harus kita sesuaikan dengan program yang diberikan sekolah itu harus sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Yang kedua itu adalah bahasa yang lugas. Nah, ketika seorang masyarakat ingin memperoleh yang namanya informasi, tentunya kita harus memberikan penyampaian yang dapat atau yang mudah mereka mengerti. Itu gunanya adalah komunikasi yang lugas agar terjalin yang namanya komunikasi yang efektif. Yang ketiga itu adalah mengingatkan. Nah, tidak semua dalam suatu hubungan atau kerjasama itu akan adanya yang namanya sepaham, tapi ada juga yang namanya kesenjangan. Itu gunanya ketika sekolah membuat suatu program atau memperkenalkan suatu lembaga pendidikan kepada masyarakat dan menjalankan suatu programnya, tentunya ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat atau ketidaksesuaian. Begitu juga sebaliknya dengan perlakuan dari masyarakat tersebut. Untuk itu perlu namanya saling mengingatkan agar tujuan yang dicapai itu dapat lebih efektif atau efisien. Selanjutnya itu adalah hubungan baik. Nah, ketika seseorang menjalin yang namanya kerjasama atau hubungan,
untuk membangun suatu relasi tentunya harus ada namanya hubungan yang baik antara kedua pihak agar baik itu komunikasi, baik itu informasi yang disampaikan itu dapat lebih mudah dipahami gitu. Selanjutnya itu kesepahaman. Prinsip kesepahaman ini dimana ketika suatu sekolah ataupun suatu masyarakat itu pasti ada namanya perbedaan pendapat ya kan, atau perselisihan, ataupun ketika sekolah itu menjalankan suatu program itu tidak semua dapat diterima oleh masyarakat tersebut. Untuk itu ada namanya prinsip kesepahaman, di mana kita itu harus melihat dari persepsi dari masyarakat tersebut, tidak hanya dari pendapat yang kita sampaikan. Itu gunanya ada diskusi ataupun pertemuan yang dilakukan masyarakat maupun sekolah tersebut. Yang selanjutnya itu ada kepentingan bersama. Nah, ketika kita menjalin suatu hubungan, tentunya kita tidak mementingkan yang namanya kepentingan pribadi saja. Karena kita sudah menjalin hubungan itu kan dua pihak, bukan sepihak saja gitu kan. Untuk itu, kita harus menyesuaikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut dengan program yang kita jalankan. Jadi, mereka itu berkesinambungan dan saling menguntungkan, agar visi dan tujuan itu pun dapat tercapai atau teraktualisasikan dengan baik. Selanjutnya itu ada fleksibel. Nah, prinsip fleksibel ini kita tahu bahwa fleksibel itu bisa menyesuaikan. Nah, ketika kita menjalin suatu hubungan, pasti dibutuhkan yang namanya saling mendukung satu sama lain, baik itu dari segi materi, baik itu dari segi perlakuan, baik itu dari segi partisipasinya. Itu dibutuhkan yang namanya prinsip fleksibel. Selanjutnya itu ada keterpaduan, yang dimana keterpaduan dalam suatu hubungan ini mementingkan atau saling menunjang gitu, dimana kepentingan masyarakat dengan kepentingan sekolah itu saling menguntungkan ataupun searah gitu, agar apa yang mereka capai itu dapat terjalin secara optimal. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, keterpaduan itu harus ada namanya seperti di atas tadi, visi dan misi yang searah dengan tujuan, baik itu yang di program yang diberikan sekolah maupun yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya itu ada prinsip kesinambungan, di mana kita tahu bahwa kesinambungan itu adalah suatu hal yang dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di mana kita ketahui bahwa ketika kita menjalankan suatu program atau kita ingin memperkenalkan program, pasti itu tidak berlangsung pada jangka pendek, tapi akan terus-menerus, yaitu berlangsung dengan jangka panjang. Yang selanjutnya itu adalah menyeluruh, di mana ketika kita membangun suatu hubungan pada masyarakat, kita itu harus memperhatikan tidak hanya satu aspek saja. Kita tidak hanya memperhatikan supaya program yang kita jalankan itu, supaya sekolah yang kita itu bisa menguntungkan sepihak saja, tapi kita harus memperhatikan yang beberapa aspek yang menunjang yang namanya hubungan atau terjalinnya hubungan baik antara sekolah dan masyarakat tersebut. Contohnya itu, dalam masyarakat itu kita harus menjalin namanya kerjasama yang baik dari segi aspek keadilan, dari segi lingkungan yang kondusif, saling menguntungkan, dapat menyesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat, terus adanya keterpaduan. Jadi prinsip-prinsip manajemen yang di sini itu saling berkaitan, saling berhubungan gitu, untuk mencapai yang namanya hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat demi mencapai tujuan yang ingin dicapai tadi. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen hubungan masyarakat atau humas merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap lembaga, baik lembaga pendidikan maupun lembaga perusahaan komersil maupun lembaga non-komersil. Namun, humas tersendiri mempunyai pengertian secara keseluruhan, yaitu upaya yang dilangsungkan secara terrencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan hubungan yang baik
antara suatu lembaga dengan publiknya. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.